Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian di channel Belajar Excel. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok fungsi dasar yang terdapat pada Excel. Kalian bisa menemukan 5 fungsi dasar ini pada menu bar formula, lalu tekan drop down di bawah icon AutoSum. Kita akan mempelajari kelima fungsi tersebut, yaitu fungsi sum, average, count, min, dan juga max. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini atau mengirimkan email kepada kami jika ada pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Excel adalah alat yang sangat kuat untuk menganalisis data dan fungsi serta rumus menjadi tulang punggung dalam proses tersebut. Pada video ini kita akan melihat beberapa fungsi penting yang sering digunakan dalam analisis data. Dan di sini juga disiapkan data yang akan kita gunakan untuk mencoba fungsi-fungsi yang akan kita pelajari. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang dimasukkan dalam parameter fungsi tersebut, di mana nilai yang dimasukkan bisa berupa angka langsung ataupun referensi, baik itu referensi berupa sel atau range. Seperti pada contoh ini, kita akan mencoba menggunakan fungsi sum ini untuk menjumlahkan nilai pada range D4 sampai dengan D13. Kita arahkan kursor pada sel D14 lalu ketikkan sama dengan sum buka kurung. Maka Excel akan meminta kita untuk masukkan nilai yang akan dijumlahkan, baik berupa angka, sel, atau range. Karena kita akan menjumlahkan nilai-nilai yang berada dalam sebuah range, maka kita masukkan range tersebut ke dalam parameternya. Kita blok range yang akan kita jumlahkan, yaitu range D4 sampai dengan D13, tutup kurung dan tekan enter, maka Excel akan menghasilkan angka sebagai berikut. Fungsi sum ini hanya akan menjumlahkan nilai-nilai dalam range yang kita masukkan tadi yang berupa data numerik. Sedangkan jika ada data teks, misal kita masukkan tulisan 12 pada sel D7, maka data tersebut tidak akan dihitung oleh fungsi sum. Atau jika kita menuliskan angka 90B pada sel D9, ini juga tidak akan dihitung karena data tersebut bukanlah data numerik. Bahkan misal kita pada sel D12 kita mengetikkan angka 29 namun didahului dengan tanda petik 1 di depannya seperti ini, juga tidak akan merubah hasil dari perhitungan tersebut karena data pada sel tersebut dianggap oleh Excel sebagai bukan data numerik. Jika kalian ingin mempelajari tentang cara merubah data teks menjadi data numerik, kalian bisa menonton video 11 tentang cara merubah data teks menjadi data numerik dengan cara klik link di atas. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data yang dimasukkan sebagai parameter saat kita menuliskan rumus ini. Sebagai contoh, kita menghitung nilai rata-rata pada range D4 sampai dengan D13, sehingga pada sel D15 kita bisa menuliskan rumusnya sama dengan average buka kurung untuk number 1, number 2, dan seterusnya. Sama seperti pada fungsi sum tadi, kita bisa memasukkan angkanya secara langsung atau menggunakan referensi berupa sel maupun range. Karena data kita berada dalam sebuah range, maka kita masukkan range D4 sampai dengan D13 tutup kurung dan tekan enter. Maka dihasilkan angka seperti ini. Fungsi average ini menghitung dengan cara menjumlahkan semua data numerik pada range yang telah kita masukkan, kemudian membaginya dengan jumlah sel yang hanya menampung data numerik. Sehingga pada perhitungan kali ini, setelah menjumlahkan semua nilai pada range tersebut, alih-alih membaginya dengan jumlah sel pada range tersebut yaitu 10, fungsi average hanya membaginya dengan jumlah sel yang berisi data numerik yaitu 7. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam rentang tertentu. Ini artinya saat kita menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah sel di dalam sebuah range, fungsi ini akan menghitung hanya sel-sel yang berisi data numerik dan mengabaikan sel-sel yang kosong dan sel yang berisi data teks.
Kita contohkan dengan mengarahkan kursor pada sel D16 dan menghitung jumlah selnya menggunakan fungsi count. Kita ketikkan sama dengan count buka kurung, lalu untuk parameternya kita isikan dengan range D4 sampai dengan D13, tutup kurung dan tekan enter. Maka fungsi ini akan menghasilkan angka 7. Hal ini terjadi karena dari 10 sel pada range D4 sampai dengan D13 hanya 7 sel yang berisi data numerik dan sisanya berisi data teks. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Fungsi ini adalah fungsi yang terlihat sangat sederhana. Namun dalam prakteknya, fungsi ini sangat bermanfaat untuk mencari nilai terkecil dalam sekumpulan data tanpa perlu melakukan sorting atau mencarinya secara manual. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sel D17 lalu ketikkan sama dengan min, buka kurung, lalu kita masukkan range yang akan kita cari nilai terkecilnya yaitu range D4 sampai dengan D13, tutup kurung dan tekan enter. Maka kita bisa mengetahui nilai terkecil dalam range tersebut adalah 43. Fungsi max adalah kebalikan dari fungsi min. Jika fungsi min mencari nilai terendah, maka fungsi max akan mencari nilai tertinggi dalam sebuah populasi data. Sintaks untuk fungsi ini pun sama persis dengan fungsi min sebelumnya. Kita arahkan kursor pada sel D18 lalu ketikkan sama dengan max, buka kurung, lalu kita masukkan range yang akan kita cari nilai terbesarnya yaitu range D4 sampai dengan D13. Tutup kurung dan tekan enter, maka kita dapatkan bahwa nilai terbesar dalam range tersebut adalah 90. Fungsi dan rumus Excel adalah alat yang kuat untuk analisis data. Dalam video ini kita telah melihat beberapa fungsi penting seperti sum, average, count, min, dan max yang dapat membantu kita mengolah data dengan lebih efektif dan efisien. Teruslah berlatih dan eksplorasi fungsi dan rumus Excel lainnya sesuai dengan kebutuhan analisis data kalian. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menggabungkan fungsi-fungsi ini untuk mendapatkan hasil yang lebih canggih dalam analisis data kalian. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.